Berjalanlah bersama aku Tuhan Allahmu, karena di balik semua yang terjadi ada rencanaku yang indah dalam hidupmu, sehingga engkau kuat, gagah perkasa, tegar menghadapi segala perkara, dan kau tetap berjalan bersama aku berkemenangan. Saat ini waktunya engkau tidak lagi berjalan dengan beban, tetapi engkau berjalan dengan bersyukur. Ketika engkau bisa bersyukur dan bersyukur, maka ada jalan terbuka. Ketika engkau bisa bersyukur dan bersyukur, maka kembali semuanya akan ada pemulihan terjadi. Dan ketika engkau bisa bersyukur dan bersyukur, lemah lembut, mengalah, mengasihi, maka semuanya akan pulih seperti sedia kala dengan caraku yang tidak terduga. Mari anakku, aku sangat mengasihi engkau. Berkatku menyertai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Ialah baca-baca sekolah-sekolah. Ayo kita baca sekolah-sekolah. Ialah baca-baca sekolah-sekolah. Bapak, Ibu, di sini banyak yang sakit. Ya. Saya ajak Anda memuji menyembah. Supaya apa? Anda merasakan lawatan dan zaman Tuhan. Karena lawatan zaman Tuhan itu nggak bisa kita pegang. Kita nggak lihat. Kita nggak bisa pegang. Angin kan kita nggak bisa pegang. Ya kan? Kalau air kita bisa pegang, kita bisa merasakan. Angin kita nggak bisa pegang. Hujan kita bisa rasakan. Sama dengan lawatan dan zaman Tuhan. Kita nggak bisa pegang, tapi kita bisa merasakan. Ketika Anda memuji menyembah dengan hati yang bersih, ya bukan dengan hati penuh kejengkelan, masih sakit hati, enggak. Ketika Anda beres di hadapan Tuhan, hatimu benar di hadapan Tuhan, engkau memuji menyembah dengan segenap hati. Waktu puji menyembah, jangan pikirkan masalahmu, jangan pikirkan utangmu, jangan pikirkan sakitmu, tetapi memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan ketika engkau memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, rasakan ada lawatan zaman Tuhan. Ketika ada lawatan dan zaman Tuhan menerpa dirimu, maka disitulah ada keajaiban mujizat terjadi. Engkau akan mengalami kesembuhan dari Tuhan dengan cara Tuhan. Kesembuhan itu banyak, saudara. Kesembuhan dalam aspek kehidupanmu. Kesembuhan dalam hatimu yang sakit tadi. Kesembuhan dalam rohanimu, imanmu, kepercayaanmu. Kesembuhan dalam sakit penyakit jasmani kalau ada sakit, ya. Kesembuhan dalam rumah tangga, keluarga, hubunganmu dengan anak menantu cucumu, kesembuhan dalam usaha pekerjaan bisnismu, apapun, engkau akan mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Engkau akan mengalami kembali terobosan-terobosan terjadi. Jalan terbuka terjadi, pintu terbuka lagi terjadi dengan cara Tuhan. Dan engkau akan menghirup udara segar lagi. Ada kelegaan. Anda lihat kalau Anda segar, Anda bisa, orang ya kalau dalam keadaan di rumah ya, dikurung, pintunya ketutup semua, lama-lama pengap, lama-lama panas, lama-lama sesek, iya toh? Tapi ketika Anda bebas merdeka, pintu terbuka, Anda bisa menghirup udara segar, rasanya itu enak, lega gitu loh ya, bisa menghirup udara bebas lagi. Dan Tuhan mau memberikan kelegaan itu kepada Anda. Tuhan mau membebaskan Anda dari kungkungan yang menghimpit Anda, yang membuat Anda tidak sadar. Kenapa tidak lepas-lepas? Kenapa doaku tidak ada jawaban? Kenapa masalahku tidak selesai? Kenapa penyakitku tidak sembuh? Dan Tuhan kasih caranya. Datang sama Dia. Mengampuni, mengasihi. Anda tidak perlu datang kepada orangnya. Ya kan, Anda bereskan saja hatimu di hadapan Tuhan. Nggak ada yang tahu kok. Yang tahu cuma Anda sendiri. Ya, mengampuni dan mengasihi. Ketika engkau beres di hadapan Tuhan, doamu akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Anda boleh lihat, kalau mau lihat, Matius 8 ayat 5 sampai 13. Di sana menceritakan seorang perwira yang memohon kepada Tuhan Yesus. Bukan memohon untuk dia disembuhkan, bukan loh ya. Ini perwira ini datang sama Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan apa? Menyembuhkan hambanya, bawahannya, pegawainya, pembantunya. Ya, dia bukan untuk dia, untuk hambanya. Dan Tuhan berkata apa? Yesus berkata, aku akan datang, aku akan menyembuhkan.
Tapi perwira itu berkata, oh Tuhan enggak usah datang. Tuhan enggak usah datang ke rumahku. Aku enggak layak. Enggak usah capek-capek datang ke rumahku. Tuhan kalau mau Tuhan ngomong aja. Ketika Tuhan ngomong aja pasti sembuh. Dia berkata sama seperti diriku. Aku ini perwira, aku punya bawahan. Ketika aku berkata kepada bawahanku, pergi yo, dia pergi. Kerjakan ini, pasti dikerjakan ini. Sama Tuhan Yesus ketika engkau cuma berkata, aku percaya ada mujizat terjadi. Bapak Ibu, ketika Tuhan mendengar apa yang dikatakan perwira ini, Tuhan melihat, wah, belum pernah aku melihat iman sebesar ini. Hari ini, kita nggak melihat wujudnya Yesus saat ini. Tapi kita bisa mendengar suaranya melalui pesan-pesan Tuhan yang saya sampaikan buat saudara. Ya, semua dari Roh Kudus, bukan dari saya. Kenapa? Karena saya tidak kenal saudara. Ada yang baru masuk. Dan kalau pesan Tuhan itu pas dengan hati saudara, Roh Kudus tahu hatimu, Roh Kudus yang memberikan jawaban kepada Anda. Dan Roh Kudus sangat mengasihi Anda. Roh Kudus itu menegur Anda, mengajar Anda, memberi petunjuk kepada Anda, mengajak Anda supaya apa? Supaya hidup berkemenangan. Supaya lepas dari semua masa lalumu, supaya lepas dari segala sakit hatimu, penyakitmu, supaya lepas dari kekecewaanmu, kesakitanmu, kepahitanmu, semua lepas. Dan Roh Kudus Yesus itu sangat mengasihi Anda. Hari ini dia hadir. Bukan dengan wujudnya, tapi dia hadir dengan Roh Kudusnya, dengan lawatan jamaahnya. Ketika Anda memuji menyembah dia dengan segenap hati, disitulah dia akan melawat Anda, menjamah Anda, dan disitulah segala sakit penyakitmu, apapun bentuknya, apapun dalam seluruh aspek kehidupanmu, itu benar-benar mengalami kesembuhan dan pemulihan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, kenapa saya ajak Anda menyanyi, memuji? Bila Yesus menyembuhkan. Ya, kuasa darah Yesus memulihkan. Tahukah Anda, tahun 2023, saya pertama kalinya jatuh, saudara. Ya, saya jatuh, kayaknya kepreset. Saya pikir, aduh ini mati sudah. Karena begitu saya kepreset, saya nggak bisa bergerak. Saya nggak bisa bangun. Sakit sekali. Dan sakit sekali, sampai akhirnya saya cuma bisa teriak, Tuhan tolong saya. Karena waktu itu saya seorang diri di dalam apartemen. Tidak ada orang lain. Saya nggak bisa bangun. Saya cuma berkata, Tuhan tolong aku. Tolong aku Tuhan, nggak ada yang bisa tolong aku. Tolong aku. Dan pelan-pelan saya miring, saya bangun. Saya mandi. Ya, saya mandi. Saya pikir kalau saya nggak mandi, ini sakit pasti nanti berkepanjangan. Biasanya orang sakit itu keseleo itu lama kan, baru terasa. Nah, saya juga merasakan itu. Saya merasa saya harus mandi supaya nanti kalau nggak bisa bergerak saya sudah mandi. Waktu itu ya, saya habis membersihkan apartemen karena mau dikembalikan kepada pemiliknya. Saya bersihkan dulu, bersih semua, dan saya merasa saya sudah sapu pel, sudah kering. Cuman tinggal sedikit aja yang masih kurang bersih, saya mau bersihkan. Tuh, padahal saya merasa saya itu biasa. Nggak ada yang basah, tapi tiba-tiba bisa kepreset. Dan yang anehnya kepresetnya itu, kalau saya bayangkan, kalau saya kepreset tuh langsung dari kamar mandi, langsung seret gitu ya, lurus ke depan, saya pasti mati. Kenapa? Kepala ini pasti kena lantai. Pasti saya gegar otak atau mati. Tapi aneh, bin ajaib. Saya itu kepreset seperti ada yang muter. Ya, jadi muter, kepresetnya muter, belakang saya itu tembok. Dan ketika belakang saya tembok, saya tahu saya jatuh ke belakang. Saya merasa, aduh kalau jatuh ke belakang nanti kena kepala juga. Saya menahan dengan badan saya. Jadi kayak melengkung ke belakang tapi tak tahan. Nah ketika saya nahan, lalu saya ndelosor. Setelah ndelosor saya terus rasakan, aduh sakitnya setengah mati. Sakit setengah mati, tidak bisa bangun. Dan saya cuma berdoa, Tuhan tolong saya. Beneran ketika saya selesai mandi, tidak lama, 1 jam, 2 jam, udah serah terima, saya tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa bergerak, sakit sekali. Berhari-hari nggak bisa bergerak. Berminggu-minggu sakit sekali. Dan akhirnya anak saya bilang harus ke dokter. Harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit cuma dikasih
obat anti sakit, ya. Disuntik obat anti sakit dan dikasih minum obat anti sakit supaya nggak sakit. Kalau nggak minum obat itu sakit sekali. Dan saya minum itu beberapa lama, tapi saya nggak bisa duduk, masih nggak bisa bergerak. Dan ketika ada pesan-pesan Tuhan dari anak-anak Tuhan di Zoom ini juga, yang berkata, Cik Lingling jatuhnya itu bukan karena jatuh, tapi ada orang tinggi hitam yang mendorong Cik Lingling supaya jatuh. Ada orang yang tidak suka, yang berbuat tidak baik, supaya Cik Lingling jatuh, tidak bisa pelayanan. Tidak bisa menyampaikan firman Tuhan lagi, tidak bisa mendoakan, tidak bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ketika saya mendengar pesan Tuhan itu, saya mulai bangkit. Saya tidak akan tertidur terus, terbujur terus, mengasihani diri saya, enggak. Saya harus bangkit, saya harus lawan, saya harus tetap melayani Tuhan. Akhirnya saya tetap mengadakan Zoom sambil saya terbaring di tempat tidur. Jadi saya melayani, saya mendoakan teman-teman semua sambil saya tertidur terbaring di tempat tidur mungkin setengah tahun. Ya. Setengah tahun baru pelan-pelan belajar duduk, belajar jalan. 1,5 tahun kemudian saya sudah bisa jalan kembali. Ya. Ketika saya bisa jalan kembali pelan-pelan, tahun lalu, ini 2026, tahun lalu, saya kepleset lagi jatuh. Yang kedua kalinya. Dan ini lebih sakit lagi. Ya, saya pikir, aduh, pasti nggak bisa jalan. Ya, bahkan sempat masuk rumah sakit. Dan ketika masuk rumah sakit, dokter berkata, ini harusnya dioperasi. Kalau dioperasi itu 300 juta. Ya. Tapi dokternya tidak berani operasi. Karena dokter berkata, biasanya kalau lihat dari fotonya Cik Lingling ini, tulangnya ini udah masuk ke dalam, biasanya itu lumpuh. Ya, lumpuh nggak bisa jalan atau stroke. Tapi dokter kata, aku heran. Saya heran kenapa Cik Lingling masih bisa gerak tangannya, masih gerak kakinya, masih kuat. Jadi saya enggak operasi. Saya enggak berani suntik semen juga. Karena saya takut kalau saya suntik semen, nanti kena yang lain-lain. Saudara, puji Tuhan, waktu saya sakit, ada keluarga dari Bali juga yang datang besuk dan mendoain saya. Ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemenangan. Dan ketika saya pulang dari rumah sakit, saya ada di dalam rumah saudara, saya tetap Zoom. Saya tetap Zoom sambil terbaring. Tidak duduk begini. Saya tiduran di tempat tidur, saya terus nyetel, saya terus melayani di Zoom, dan saya terus mengikuti lagu yang saya bagikan buat saudara hari ini. Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan, darah Yesus yang menyembuhkan, memulihkan. Setiap Zoom, dari jam 4 sampai jam 10, itu terus lagu itu disetel, saya imani, saya nyanyi terus, saya imani, saya ikuti nyanyi terus sambil saya menangis hancur hati. Saya berkata, Tuhan hanya Engkau yang bisa sembuhkan aku. Saudara, dan dengan berjalannya waktu, saya terus memuji menyembah 3 bulan. 3 bulan atau 4 bulan. Saya kembali bisa duduk, saya kembali bisa melayani. Sampai hari ini di depan saudara. Semua karena apa? Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semua karena mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan saya ajak saudara terus memuji menyembah lagu ini sambil saudara mengimani. Anda terus mengimani Tuhan, tangan Tuhan yang menjamah Anda. Sinar Tuhan yang menjamah Anda. Yang akan memberikan kesembuhan, pemulihan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapak, Ibu, teman-teman kita yang ada di Zoom ini, banyak yang sudah mengalami kesembuhan dari sakit kanker. Ibu Rosliana Huta Galung ada di tempat ini. Ya, Anda lihat orangnya. Beliau mengalami sakit kanker, dioperasi, rambutnya gundul. Tapi hari ini beliau ada di Zoom ini, rambutnya sudah tumbuh bagus. Beberapa teman-teman kita juga yang mengalami, ya, sekarang sudah disembuhkan Tuhan, mulai melayani pekerjaan Tuhan, mendoakan orang-orang sakit kanker. Karena dia menjadi kesaksian Tuhan menyembuhkan dirinya. Ya. Banyak yang sudah mengalami kesembuhan. Ibu
di sini Ibu Lindawati Sutikno 6 tahun yang lalu masuk di dalam Zoom ini. Beliau terus nangis, angkat tangan begini, nangis. Saya pikir ibu ini kenapa? Terus angkat tangan, terus nangis sampai selesai Zoom. Terus nangis, terus angkat tangan, nangis. Ternyata beliau mengalami pengejilan otak. Dan pengejilan otak itu mungkin gak ada obatnya, saya nggak tahu. Tapi beliau cuma nyanyi, muji, nyembah Tuhan, terus berdoa, tidak pernah absen sampai hari ini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mulai Isa ngomong, saudara. Mulai Isa berkata-kata. Mulai Isa baca firman Tuhan. Pelan. Satu kata sekarang sudah lancar. Bisa membacakan firman Tuhan. Masih kurang satu. Beliau sudah bisa berdiri, bisa berjalan, tapi masih belum berjalan dengan lancar. Masih harus pegangan-pegangan. Terkadang ketika latihan jatuh. Kalau jatuh berguling-guling, tidak ada yang tolong. Tapi beliau semangat terus berdoa. Terus melayani Tuhan, walaupun belum bisa lari, belum bisa jalan, ya. Tapi beliau ketika sudah disembuhkan Tuhan bisa ngomong dengan lancar. Beliau melayani di WA, ya, baik mau video call mau WA. Beliau layani dengan doa, dengan menyampaikan firman Tuhan pada grup-grup tertentu berapa orang. Saudara, kalau beliau juga mengalami kesembuhan, saya juga mengalami kesembuhan. Hari ini engkau pun juga bisa mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Mari, saya tidak akan ngomong panjang lebar firman Tuhan. Anda ngantuk, Anda itu ditinggal main HP, ya, ditinggal masak, mungkin ditinggal makan. Hanya apa? Sia-sia. Sayang kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda hari ini. Rasakan lawatan Roh Kudus hadir di dalam dirimu. Rasakan. Yakin dan percaya ketika Anda memuji menyembah. Pegang itu yang sakit. Imani Tuhan, sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Contohnya saya aja mengalami kesembuhan dari Tuhan. Saya sampai saat ini masih bisa melayani di luar kota, di desa-desa semua. Saya layani. Waktu saya jatuh, ya, waktu saya sakit, saya nggak mengasihani diri saya. Saya nggak sungut-sungut sama Tuhan, nggak ngomel sama Tuhan, enggak. Waktu saya diminta pelayanan, saya tetap melayani. Dalam keadaan sakit, saya paksakan jalan, saya paksakan berdiri, saya paksakan terus melayani. Dan berjalan dengan iman disertai perbuatan. Dan ketika terus berjalan dan berjalan, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Dan Tuhan mau nama Tuhan dipermuliakan lewat kita. Dan akhirnya Tuhan sembuhkan sampai hari ini. Saya boleh ada di hadapan saudara berkemenangan. Dan saya ngajak Anda semua, jangan lagi terus terpana dengan keadaanmu. Jangan lagi menyesali keadaanmu, tetapi bangkit daripada keadaanmu. Bangkit berjalan, kata Tuhan. Tuhan berkata kepada orang yang mati sebelah tangannya, bangkitlah, berdirilah, angkat tilammu, berjalanlah bersama aku. Dan ketika orang itu bangkit, orang itu berdiri, sembuhlah tangannya. Hari ini ketika engkau bangkit dari keadaanmu, engkau berdiri, engkau berjalan melekat sama Tuhan. Sembuhlah semua sakit penyakitmu, apapun yang ada. Sakit rumah tangga, sakit keuangan, gampang kalau cuma keuangan. Ya, kalau sakit kantong bagi Tuhan itu gampang. Yang sakit kanker aja dokter tidak sanggup, Tuhan sanggup kok. Tuhan bisa menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Apalagi masalah saudara yang kecil-kecil, gampang sekali bagi Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hatimu. Berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari saya beri kesempatan lagi Anda memuji menyembah. Buat apa Anda dengar pesan Tuhan? Anda masuk ke sini dengan pesan Tuhan. Kalau nggak ada perubahan dalam dirimu, sayang, sia-sia. Tapi saya mau ada terobosan terjadi. Saya mau ada keleluasan terjadi. Ada kemudahan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Pintu terbuka semua dalam hidupmu. Dan kau akan mengalami jalan keluar yang terbaik. Engkau mengalami kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Gratis, saudara. Ya, gratis. Tapi lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mari, Bapak Ibu, saya ajak Anda memuji menyembah lagi. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan ada yang berdiam diri. Tapi memuji menyembah dengan segenap hati. Rasakan lawatan zaman Tuhan. Rasakan
Ada kesembuhan dari Tuhan. Daripada engkau buang uang, ya, engkau operasi ke Singapura, engkau operasi dimanapun, di Surabaya pun, bayar duit, saudara. Engkau dioperasi Tuhan, gratis tuh, saudara. Ada kesembuhan, ada pemulihan dari Tuhan. Yang penting jangan lupa. Jangan lupa ketika disembuhkan Tuhan lari. Udah bablas. Nggak kelihatan batang hidungnya. Ibu Lindiawati Sutikno ini. Dia 6 tahun. Hampir 7 tahun ada di Zoom ini. Dia disembuhkan Tuhan tapi dia setia. Sampai hari ini ada. Dan saya berharap Anda juga mengalami keajaiban mujizat Tuhan. Terjadi dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang ada. Ya, belajar. Jangan berdiam. Oleh milur Yesus ku disembuhkan, oleh milur Yesus ku disembuhkan, oleh milur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Oleh milur Yesus ku disembuhkan, oleh milur Yesus ku disembuhkan, oleh milur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Oleh milur Yesus ku disembuhkan, oleh milur Yesus ku disembuhkan, oleh milur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Dengan iman kami berkata, oleh milur Yesus, oleh milur Yesus ku disembuhkan, oleh milur Yesus ku disembuhkan, oleh milur Yesus ku disembuhkan. Haleluya. Biar musik saja naikkan pujian ini, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Imani saat ini ada mujizat. Waktu kami perkatakan firman Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Kami percaya, sebab itu kami perkatakan dan kami memuji-muji Tuhan. Oh, bilur-Mu memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Haleluya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh hebat. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh hebat. Amin. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya,
Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, di atas pujian orang benar. Allah bertahta di atas pujian orang benar. Ketika Anda tidak berdiam diri, Anda memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan ketika Allah hadir di tengah-tengah kita, Allah bertata di atas pujian penyembahanmu. Percayalah ketika Allah bertata di atas pujian penyembahanmu, maka lawatan jamanya ada dalam dirimu. Segala sakit penyakitmu semuanya, dalam seluruh aspek kehidupanmu semuanya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan caranya yang ajaib. Ya, mari jangan berdiam diri, tetapi terus memuji menyembah. Imani mujizat terjadi. Tidak langsung, ada yang tidak langsung, sesuai dengan imanmu. Tetapi percaya pasti Tuhan sembuhkan, pasti Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Dengan iman kami berkata, oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya. Biar musik saja naikkan pujian ini, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Imani saat ini ada mujizat. Waktu kami perkatakan firman Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Kami percaya, sebab itu kami perkatakan dan kami memuji-muji Tuhan. Oh, bilurmu memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Haleluya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh hebat. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya, bilurnya
hilanglah oleh Tuhan Yesus. Sekarang katakan, dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Haleluya, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku diberkati, ku diberkati. Dalam nama Yesus ku diberkati. Dalam nama Yesus ku diberkati. Haleluya. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku dipulihkan. Amin. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Haleluya, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku diberkati, ku diberkati. Dalam nama Yesus ku diberkati. Dalam nama Yesus ku diberkati. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Ya. Bukan secara kebetulan kalau Anda semua ada di Zoom ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan yang panggil Anda, Tuhan yang bawa Anda ke sini. Untuk apa? Untuk Anda mengalami lawatan dan zaman Roh Kudus. Untuk Anda mengalami perubahan-perubahan terjadi. Ada kesembuhan, ada pemulihan dalam seluruh aspek kehidupan. Karena kalau kita belum sembuh, kita belum benar, pintu surga nggak terbuka bagi kita di surga maupun di bumi. Tapi kalau engkau benar di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Di bumi apapun yang kau lakukan, kau kerjakan, dengan penyertaan Tuhan akan berhasil, akan sukses, disertai kebahagiaan yang dari Tuhan, dan diberkati kelimpahan. Buat apa engkau sukses? Buat apa uangmu banyak tapi engkau tidak bahagia? Engkau sakit-sakitan buat apa? Tapi kalau engkau benar di hadapan Tuhan, satu paket Tuhan berikan. Ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada kebahagiaan, dan kelimpahan Tuhan berikan dalam hidupmu. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Percayalah, ketika Anda masuk beberapa waktu di dalam Zoom ini, saya percaya ada perubahan-perubahan terjadi dalam hidupmu. Ada pemulihan-pemulihan terjadi, ada keajaiban mujizat terjadi. Orang yang masuk di Zoom ini yang tidak punya apa-apa, bahkan tidak bisa bayar tempat tinggal, tempat kontrak. Tuhan itu tidak pernah lalai melihat kesetiaannya dari awal masuk sampai malam tutup baru keluar, ya, satu keluarga. Tuhan bukan jalan, Tuhan kasih rumah gratis. Nggak main-main, rumahnya bukan rumah petak yang kecil 100 meter atau 60 meter. Tuhan kasih 500 meter. Dikasih 500 meter suruh ninggali, dibayarkan listriknya, airnya semua dibayarin. Free semuanya dengan cara Tuhan. Bahkan saya saksikan kemarin, ada seorang anak Tuhan di sini yang namanya Imelda. Nangis terus pagi, siang, malam, malam sampai pagi. Nangis karena tidak ada kerjaan.
suaminya sudah meninggal kena COVID, dia cuma dengan anaknya laki-laki. Nggak bisa bayar uang sekolah, ya, nggak bisa bayar uang kuliah, semua Tuhan kasih, Tuhan kirim dengan cara Tuhan yang ajaib. Bahkan lebih hebat lagi, ya, ketika dia rumahnya sudah mau disita, Bang, nggak mungkin bisa bayar lah. Tetangga kiri kanan sudah mau karena separuh harga murah, ya. Ketika dia nangis-nangis sama Tuhan, Tuhan berkata lewat saya, telepon ini si A. Dia bilang, aduh Cilingling, malu saya tidak kenal orangnya. Ya cuma tahu suara dan nomor WA-nya. Telepon kata Tuhan, ngomong sama dia. Dan ketika dia melakukan sesuai petunjuk Tuhan, tanpa ribet, orang ini cuma bilang, siapkan surat-surat utangmu semua, siapkan surat perlelangan, siapkan. Dia cuma menyiapkan, saudara. Dan Tuhan yang beracara. Bapak ini kirim anak buahnya. Semua dibayar lunas. Dan rumah 1,6 M dikasihkan kepada Ibu Imelda gratis sampai hari ini. Dan sampai hari ini ibu itu belum tahu wajah penolongnya. Belum pernah ketemu sama penolongnya. Itulah hebatnya Tuhan. Itulah ajaibnya Tuhan. Kenapa? Karena dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Dia hanya berharap bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati. Anda kalau berharap bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati, harapanmu tidak akan hilang, harapanmu tidak akan sia-sia. Tetapi harapanmu akan ada jawaban, ada kepastian hidup yang dari Tuhan. Dan kau akan lihat semuanya indah dengan cara Tuhan. Ya, mari saya ajak Anda duduk manis. Anda lihat dulu sebentar. Co-host bisa bantu saya.